kepada segenap muslimin untuk tidak tertipu dengan tipuan-tipuan mereka, untuk tidak terkelabui dengan kedustaan dan pengkhianatan mereka. Mereka tidak lain ingin ambisi politik, ingin kursi kekuasaan. Kalau sudah ada kursi kekuasaan, tidak kenal Islam. Yang ada persamaan antara Islam Yahudi dan Nasara. Yang ada di Sudan sekarang ini, di ibu kotanya Khartoum, dibangunlah monumen berupa salib terbesar di dunia. Yang di ibu kota Kristen sendiri, di Vatikan, di tengah ibu kota Roma, tidak ada patung salib terbesar sebesar itu. Tapi di negara yang dinamakan Ikhwanul Muslimin, negara Islam, Khilafah Islamiyah, di ibu kotanya lagi di Khartoum dibangun monumen salib terbesar di dunia. Itu kalau mereka sudah punya kekuasaan, sudah dapat kursi, PN Islamnya, nggak ada lagi Islam. Karena itu tujuan mereka. Ya, hati-hati sama mereka, jangan mau ditipu. Ya, ajarkan kepada saudara kalian, ajarkan kepada keluarga kalian, istri-istri kalian, akidah yang benar. Ajarkan Al-Quran, ajarkan sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat Rasul. Ajarkan dan tanamkan itu akidah kepada keluarga dan sanak famili dan orang-orang yang bisa kita nasihati dan kita kasih pelajaran. Jangan tertipu, jangan mau tergiur dengan gerakan-gerakan palsu, gerakan-gerakan kosong yang semakin jauh, semakin lama semakin menjauhkan kamu daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah SAW, menggiring kamu sedikit demi sedikit kepada kemaksiatan, kesesatan, bahkan kekufuran. Oleh itu kembalilah kita semua sebagai umat Islam kepada Al-Quran, pelajari dan pelajari, perdalam tafsir Al-Quran sebagaimana ditafsirkan oleh para sahabat Nabi. Pelajari dan dalami ilmu hadis, ilmu sunnah. Ajarkan itu kepada generasi kita, mulai generasi kecil sampai generasi tuanya. Beriman dan mengetahui itu semua, ilmu Quran dan sunnah merupakan keutamaan yang segala-galanya. Dan Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu di antara kalian sekian derajat. Bukan dengan orang-orang yang tersibukkan dengan gerakan-gerakan kosong seperti itu, gerakan-gerakan penipuan dan pengkhianatan terhadap umat. Oleh sebab itu, kita lihat Ikhwanul Muslimin menunjukkan figur ulama di depan umat itu adalah figur yang lucu, agar dijauhi oleh umat. Ulama-ulama sunnah itu tidak ngerti kecuali permasalahan haid, permasalahan nifas, masalah wanita. Istilah mereka ulama waroki. Sedangkan kita ini ulama-ulama gerakan adalah gerakan ulama haroki, suka gerakan, ya akhirnya terjauh daripada ilmu Quran dan sunnah, sehingga semaunya sendiri mereka berfatwa dan berpendapat padahal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah sebagaimana sebagian daripadanya telah kita terangkan tadi. Itu akibatnya banyak harokah, banyak gerak-gerak, akhirnya keseliu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ana baca di majalah Salafi insyaallah, judulnya sedikit di atas sunnah, lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Di sana ditulis bahwa Ghailan mati dengan cara disalib karena tidak mempercayai takdir dalam ihtisam. Yang Anda tanyakan, apakah memang kisah salib itu ada syariatnya dalam kitab dan sunnah? Ada. Ghailan Dimashqi sebagai tokoh Jahmiyah, guru daripada Sa'ad bin Dirham, juga pengingkaran terhadap takdir di masa pemerintahan Umayyah, dipegang dia oleh pemerintah khalifah waktu itu,
di Syam dan di pancung, kemudian disalib. Sedangkan hukum salib itu sendiri ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala Allah menyatakan, innama jazaa'u man yuharibunallaha wa rasulahu ayyusallabu aw yuqattalu aw yusallabu aw yunfaw minal ard. Alasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu dibunuh atau disalib atau diasingkan, au tuqatta aydihim min khilaf, atau dipotong kaki dan kakinya dengan cara menyimpang. Artinya dipotong tangan kanan dan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan, kemudian disalib. Itu bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Semisal perampok yang menjarah rumah orang muslimin, atau kemudian yang menyebarkan obat-obat terlarang sejenis narkotika, narkoba. Nah, itu kalau ditakutkan diikuti oleh yang lainnya, dikasih pelajaran yang lainnya dengan cara dibunuh kemudian disalib. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu pilihan, artinya boleh membunuh, boleh menyalib, atau boleh memotong tangan kanan dengan kaki kiri, atau disatukan hukuman-hukuman itu. Kemudian diperselisihkan juga lama waktunya. Ada yang bilang disalib sampai orang semua tahu kalau si fulan disalib karena perbuatan dosanya, karena kekufurannya, seperti Ghalana Dimashqi ini. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, disalib selama 3 hari 3 malam, baru setelah itu diturunkan dan dikubur. Ada syariatnya. Kita sholat dengan mata terpejam karena kita dapat konsentrasi dengan hafalan kita. Apakah hal tersebut boleh? Wallahu a'lam. Yang ada dalam sunnah, disunahkan seorang yang sholat itu melihat ke tempat sujud. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semestinya demikian. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berbicara di Zadul Ma'ad, insyaallah, kalau memang si yang sedang sholat tidak akan merasa khusyuk kecuali dengan memejamkan mata, maka boleh dia memejamkan mata. Wallahu a'lam. As-sunnah ahaqqu bil ittibah. Sunnah Rasulullah lebih berhak diikuti. Semestinya dengan mengikuti sunnah, justru kita lebih konsentrasi hafalannya, lebih khusyuk sholatnya, bukan dengan ketika menyelisih sunnah. Sementara sunnah menyatakan yang sunnah itu sholat melihat tempat sujud, bukan memejamkan mata. Benarkah adanya pernyataan di masyarakat bahwa Hasan al-Banna telah taubat dari pemahamannya? Wallahu a'lam. Ya, datangkan bukti kalau memang ada bukti yang menyatakan dia taubat. Kemudian kalau dia seandainya taubat, tidak ada urusannya. Itu taubat antara dia dengan Allah. Tapi tulisan-tulisan dia, ajaran-ajaran yang dia bikin, tetap dipakai orang. Nah, itu yang kemudian mesti disangka, mesti dibantah, diluruskan, tidak bisa didiamkan dengan alasan Hasan al-Banna telah taubat. Itu pun kalau memang benar-benar taubat, ya tetap kesalahannya mesti tetap dibantah. Masa karena orangnya taubat hanya kesalahannya dibiarkan, sementara orang tetap menjalankan kesalahan itu. Nah, jadi nggak tahu Hasan al-Banna taubat atau tidak, tapi yang jelas pengikutnya masih belum taubat. Bagaimana sikap kita dalam menerima hasil pemilihan Presiden RI dan wakilnya? Kamu taati pemerintah yang ada, wajib ditaati dan dipatuhi selama tidak menyuruh kemaksiatan. Kalau mereka menyuruh kemaksiatan, ya jangan dituruti. Tapi bukan berarti kamu berkudeta atau menentang mereka terang-terangan.
haram hukumnya. Rasulullah SAW ketika di Hajjatul Wada ngasih ceramah, ngasih nasihat sama para sahabat, kata Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, "Ka'annaha wasiyatu muwaddi'in ya Rasulullah, fa'ausina." Qala usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'ul atraf ka'anna fi ra'sihi zabiba. Ya Rasulullah, sepertinya kamu mewasiatkan kepada kami dalam keadaan mau meninggalkan kami, maka tolong beri kami wasiat. Kata Rasulullah, aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, untuk tetap taat beragama kepada Allah secara benar. Dan juga aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar, patuh dan taat kepada pemimpin kalian, penguasa, pemerintah kalian. Tunduk dan patuhlah kalian kepada mereka. Walaupun yang berkuasa di atas kalian itu seorang budak Habasyah. Yang di riwayat Muslim ada tambahan, budak Habasyah yang kepalanya itu ada seakan-akan di atasnya biji-bijian kismis. Oh, kismis ya. Nah, artinya rambutnya keriting. Ditafsirkan demikian, seperti kismis. Dan tangannya terputus. Jadaul atraf, tidak punya jari jemari. Keadaan penguasa yang seperti itu tidak sah secara Islam. Karena penguasa, pemimpin itu mesti sempurna akhlaknya, ilmunya, dan ciptaannya. Nah, tapi seandainya ditakdirkan ada, karena dia bisa menggulingkan penguasa sebelumnya, berkudeta, atau dia menang dalam pemilihan atau cara-cara yang lainnya, selama dia ketika itu megang kekuasaan, maka muslimin wajib taat dan patuh. Kecuali kalau diperintah kepada kemaksiatan, kemungkaran, maka la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk tatkala bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau umat Islam tidak boleh berpolitik, maka kapan umat Islam bisa jaya atau menang? Bukan umat Islam tidak boleh berpolitik. Islam punya konsep tersendiri dalam politik. Bukan politik yang sementara ini kita lihat, yang penuh dengan kedustaan, yang penuh dengan tipu-tipuan. Ya. Artinya kalau nggak bisa tipu-tipuan, bukan politikus. Bukan itu politik Islam. Ya. Dan para ulama banyak menulis karya-karya mereka dalam masalah politik. Seperti Imam Mawardi, salah seorang ulama tokoh Syafi'iyah, punya kitab Ahkam Sultaniyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah, permasalahan-permasalahan kepemimpinan milik Imam Mawardi, salah seorang tokoh Syafi'iyah. Syekhul Islam bin Taimiyah juga punya As-Siyasah Syar'iyyah, buku tentang politik Islam pula. Ibnu Qayyim juga punya Bainar Ra'i wal Ra'iyah, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Ada politik secara Islam. Kalau mau politik Islam ya boleh. Yang dicela itu tadi artinya politik yang sementara ini ada di depan mata kita. Wah, kapan umat Islam jaya? Ya kalau mereka mau kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau mau berakidah beragama secara benar, sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti jaya. Tidak usah berupaya untuk merebut kekuasaan, pasti dapat kekuasaan otomatis. Allah dalam hal ini menjanjikan itu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah janjikan orang yang beriman dan amal saleh di antara kalian untuk Allah jadikan pemimpin di atas muka bumi. Siapa yang dijanjikan? Yang beriman dan beramal saleh. Jadi pemimpin di muka bumi. Dan Allah ganti rasa takut mereka dengan rasa tenang, tentram, aman. Dan Allah kokohkan, Allah teguhkan agama mereka di muka bumi ini. Nah, itu sudah janji Allah. Kalau mau beriman, mau beramal soleh, mau kembali kepada Quran dan Sunnah,
bagaimana dipahami, diamalkan oleh para sahabat Nabi, pasti akan dapat kekuasaan. Baik kekuasaan maknawi, artinya diangkat martabat dia sebagai seorang alim yang tahu Quran dan Sunnah, diangkat derajatnya, atau kekuasaan secara hissi, benar-benar mendapat kepemimpinan. Apakah Usama bin Laden dan bagaimana sikap ahli sunnah terhadap gerakan-gerakannya yang membom gedung-gedung kaum kufar? Gerakan Usama bin Laden termasuk gerakan Khawarij yang tidak didasari sama sekali dengan pengertian jihad di dalam Islam. Ya. Jihad itu ada syarat-syaratnya, ya. Ada aturan mainnya, bukan sembarangan aja. Oleh karena itu Rasulullah wasiatkan kepada para sahabat, ingat, kalau kamu perang, jangan kamu bunuh wanita-wanita, orang tua, anak-anak kecil, kemudian ahlu zimmah, mu'ahad, hati-hati kalian, dosa kalau bunuh mereka. Ingatkan para sahabat, itu jihad. Pemboman seperti ini bukan sama sekali jihad. Sekali ngebom, bukan sekedar orang kafir yang masuk di dalamnya, orang tua, mungkin anak masih bayi, masih menyusui, terbunuh kena radius bomnya. Wanita yang tidak ikut berdosa, nggak ikut perang apa-apa, ikut mati karena bom. Lebih-lebih lagi terkadang muslimin, beberapa orang lewat atau dekat di daerah situ terkena juga. Apa itu namanya jihad? Bukan jihad itu perusakan namanya. Dan gerakan dia Usama bin Laden sama sekali tidak didukung oleh seorang ulama pun. Tidak ada yang mendukung dia. Semuanya mencela dan menasihati dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Bukan begitu jihad di dalam Islam. Mohon dijelaskan apakah termasuk riba membicarakan kesesatan dan kejelekan ahlul bid'ah dan firqah sesat, dan apakah ada dalil dari asar dari ulama salaf mengenai hal ini? Ada, dan bukan riba. Oleh sebab itu Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Ibnu Battah menerangkan ta'alu naghtabu fillah. Mari kita berriba di jalan Allah. Berriba di jalan Allah dengan cara menyebut nama-nama perawi tadi, nama-nama ahlul bid'ah, golongan Qadariyah, golongan Jahmiyah, itu Khawarij, dicela dan dibicarakan kesesatan mereka agar umat waspada dan berhati-hati dari mereka. Makanya bukan riba. Kalaupun dinamakan riba, ya ini riba yang wajib untuk diribai. Setelah kami dengar perkataan pengikut tabligh bahwasanya mereka mengaku mengikuti di atas manhaj salaf, padahal telah jelas bagi kita tentang kesesatan mereka. Maka mohon dijelaskan bantahan atas ucapan mereka ini. Ya, tabligh bukan berdiri di atas manhaj salaf. Tabligh atau lebih tepat dengan julukan dablek berdiri di atas 4 tariqat sufiyah, bukan di atas tariqat salaf. Mereka berdiri di atas Qadiriyah, Chistiyah, Sahrawardiyah, sama Diobandiyah. 4 tariqat ini landasan dasar tabligh berdiri. Entah saya tidak tahu Abu Bakar, Umar itu di tariqat yang mana, Naqsyabandi atau Qadiriyah atau Sahrawardi, tidak tahu di mana itu Abu Bakar Siddiq. Ustaz, mohon dijelaskan tentang kedudukan takzir atas ahlul bid'ah menurut manhaj salaf. Wajib, dan itu kata Syekhul Islam di Mukhtasar Fatwa Misriyah merupakan nahi mungkar yang paling minim, paling kecil. Semestinya ahlul bid'ah itu disikapi lebih daripada itu. Sampai kalau kebid'ahnya mereka itu pada tingkat kekufurannya mesti dipancung dan disalib kayak Rilan tadi. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak punya kekuatan, minimal paling kecil mentakzir. Nah, itu iman sekecil-kecilnya menghadapi ahlul bid'ah. Begitu kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.